Udah percaya kebesaran. Besaran dan ucap. Jangan dikecilkan, dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Orang beriman, Bapak Ibu dan saudaraku, dengan kita di dalam subuh bulan Ramadan yang mempelai mana bang? Ya, nggak ada nabi-nabi kan itu. Satu yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah yang ini adalah cuman nggak menyempurnakannya. Belum ada informasi. Menyempurnakan itu termasuk nanti dikatakan wajib hukumnya dalam pandangan beberapa ulama. Dia kalau untuk diskusi bukan yang ini. Ya. Makna menyempurnakan itu kalau sudah tegaskan di surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Baru kita setiap Saya bacakan dari awal ayatnya dan kita kaji aja nanti berkaitan dengan kawan-kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Menyempurnakan itu ada pada lafaz atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan puasa itu ada pada lafaz litukmilul 'iddata, dan adalah kamu sempurnakan, dan adalah sempurnakan olehmu al-'iddata bilangan. Sepakat mufassirin terus dengan al-'iddata adalah asyam. Nah, asyam itu syahr, 1 bulan penuh. Sederhana untuk mengetahui apakah kita itu termasuk orang yang sempurna jumlah puasanya atau jumlah hari berpuasanya atau tidak. Perhatikan saja. Kemarin 27 Ramadan itu berapa hari kita tidak sempurna sampai sini. Laki-laki insya Allah sempurna. Kalau perempuan insya Allah akan disempurnakan. Kenapa? Ada halangan. Nah, kalau berbicara uzur, laki-laki juga ada uzurnya. Maka disebutkan faman kana minkum maridan, sakit yang tak bisa berpuasa, atau ala safar, atau safar. Ya, walau tidak boleh mudik tapi pulang kampung boleh juga safar namanya. Nggak berpuasa silakan, tapi fa'iddatu hitung itu min ayam, berapa hari itu ukhar, itu diganti pada hari yang lain. Nah, disitulah muncul dalam kajian walitukmilun, dan adalah kamu sempurnakan sehingga nanti ada perintah mengqadha puasa, yakni menggenapkan bilangan puasa kalian menjadi 1 bulan. Yang selalu muncul bahkan ketika di masa Ramadan ini pun masih yang bertanya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya tahun lalu itu punya utang. Ini perkara 1440 Hijriah belum selesai. Bahkan 1436 Hijriah belum selesai lagi utang.
bahkan ngaku saya Ustaz sejak mulai balik dulu bolong-bolong puasanya. Sekarang umur sudah 40 tahun, tidak pernah saya sempurnakan, saya bayarkan ini, tidak pernah saya kodok. Itu wah. Kenapa saya katakan hitunglah itu? Karena nanti ada beberapa hadis ya. Ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang harusnya mengqada itu. Satu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata, ini ada dalam tarjimah dengan dua teks. Man mata, siapa yang ia mati wa alaihi siyam, dan dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, berpuasa untuknya walinya. Siapa walinya itu? Orang yang berpuasa atas nama dia setelah matinya karena punya hutang puasa. Bisa anak berpuasa atas nama hutang orang tuanya, atau sebaliknya orang tua berpuasa atas hutang anaknya. Anaknya wafat umur 23 tahun, tahu punya hutang puasanya, tapi kan masalah hutang memang selalu gak jelas ini. Maksudnya gak jelas jumlahnya, gak jelas perjanjiannya. Karena pinjamnya pun, ya kalau masalah uang juga, kalau kita uang, pinjamnya pun kalau bisa jangan ada orang yang tahu ya, kita ada aja. Kayak bisa. Tapi dalam puasa ini, fasum anhu wali atau sama anhu wali. Puasa untuk dia wali, bertafakun alaih, sangat baik sekali hadis ini. Jadi sampai seperti itu, saya teringat ketika pertama ini saya bagi pengajian cabang Besitang. Itu sampai pimpinan cabangnya gini, Ustaz, selama ini nggak ada di Muhammadiyah seperti itu. Orang dah mati puasanya diutangi, kita puasakan dulu dia kan. Saya bilang buka tarjih, Mas ada tarjih dibukakan dan saya bacakan. Nah begitulah yang ilmu itu. Kadang kitabnya sudah di kamar kita, bukan di rak buku lagi, udah di kamar lagi, tapi di kamar aja, tak tersentuh. Nah, dan ini bukan sesuatu yang baru, tapi sejak Rasulullah Muhammad SAW dari hadis dari Aisyah ini, ya. Juga nanti ada dari Aisyah juga, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana yusibuna dzalika. Ini ketika Aisyah dengan beberapa wanita berbincang tentang masalah wanita. Dalam masalah wanita, yakni puasa nggak bisa sempurna. Maka ya, dikatakan karena yusibuna dzalika adalah juga menimpa kami mengalami tentang itu. Apa itu? Haid. Dari situ kepada permasalahan bicarakan tentang haid. Laki-laki nggak haid, ya. Fanu'maru, maka diperintahkan kepada kami biqada is-sawmi, untuk mengqada puasa atau membayarkan puasa. Sederhana qada itu adalah melaksanakan sesuatu sudah di luar waktunya. Jadi mengqada puasa, melaksanakan puasa sudah di luar waktu puasa, di luar bulan Ramadan. Dan waktu yang terbaik melaksanakan qada ini adalah 1 hari setelah 1 Syawal. Ada Syawal? Ya. Kita lagi Milan. 2 Syawal itu sudah bisa bayarkan hutang. Kalaupun ada nanti puasa Syawal 6 hari, maka secara hukum lebih kuat membayar hutang atau mengqada puasa Ramadan dari puasa Syawal. Kan nanti orang-orang yang keimanan luar biasa, mereka membaca surat Al-Mu'minun ayat 61. Ini kalau sudah membaca ayat ini, mereka itu tidak berani macam-macam menunda-nunda lagi. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu mukmin, orang bertakwa itu akan segera dalam kebaikan, tak menunda-nunda lagi.
membandingkan antara puasa Syawal dengan puasa Ramadan, mengganti puasa Ramadan, itu pasti akan mendahulukan puasa Ramadan, qada puasa Ramadan. Karena apa? Itu wajib. Dan kalau wafat tidak dilaksanakan itu menjadi hutang. Nah, hati-hati. Kamis kemarin, malam Senin kemarin kita berbagi. Syaitan itu akan menyesatkan kita dalam hal yang kecil sekalipun, termasuk berangan-angan umurnya. Ya, kita kan banyak seperti itu. Lebarannya 1 bulan, tapi nggak tahu COVID-19 ini apakah mau lebaran 1 bulan. Tapi kadang manusia diingatkan juga masih seperti itu. Lebaran 1 bulan, bahkan puasa Syawal dilaksanakan. Nanti biar hutang puasa Ramadannya Sya'ban. Waktu yang sangat lama itu pun kadang tak lunas lagi. Buktinya hutang puasa 14, 36 Hijriah, 37, 38, 39, 40 itu masih ada. Ini bukti bahwa lalai. Kalau sekarang masih hidup dan membayarkannya, silakan. Tapi saya bisa menjamin kita sampai di akhir Ramadan, apalagi berangan-angan sampai Sya'ban tahun depan. Ingat, di situ syaitan laknatullah sudah menggelincirkan kita, ya, menyesatkan dengan angan-angan seperti itu. Yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka itu bersegera cepat bergerak ketika ada perintah Allah, cepat bergerak ketika ada panggilan Allah, cepat menunaikan kebaikan. Nah, wala nu'maru bi qada'i sholati, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Walaupun dalam mazhab lain ada perbedaan tentang mengqada ini, sampai orang yang mati itu diperkirakan berapa hutang puasanya, berapa hutang sholatnya. Rawahu Muslim nomor hadis 335. Dari Ummu Salamah ini istri Rasulullah juga, ya. Beliau bilang bahwa beliau itu mendengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, mengatakan, kana yakunu alayya as-shawmu min Ramadan. Aku punya hutang puasa Ramadan. Famastati'u, dan aku gak sanggup an aqdiya, untuk menunaikan hutang puasa itu illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Rawal Bukhari nomor hadis 1150 dan Imam Muslim nomor hadis 1136. Ada sebab. Kalau tadi katakan Aisyah mengatakan aku nggak bisa membayarkan hutang puasaku kecuali di bulan Sya'ban, itu ada sebab. Sebabnya adalah mengurus Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu juga nggak ini ya, nggak jadi hal yang rutin sampai setiap tahunnya itu dimasukkan, tidak. Jadi janganlah hadis ini sahih, tapi jangan dijadikan sebagai alasan untuk memperlambat. Walaupun nanti ulama, ya, ada udzur atau tidak ada udzur dengan sebab hadis ini membolehkan membiarkan hutang puasa Ramadan itu sampai bulan Sya'ban. Tapi yang terbaik, mengingat kita tidak tahu tentang usia kita, yang terbaik adalah segera. Itu tentang walitukmilul iddah. Bahkan satu lagi, An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, ya, semoga Allah meridai mereka berdua, Ibnu Abbas dan bapaknya. Qala, yang mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang kepada Nabi dan beliau mengatakan, nanti dalam tadi juga ada, cuma teksnya berbeda. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna ummi matat,
sesungguhnya ibuku sudah wafat, ibuku sudah mati. Wa 'alaiha shaumu syahri, dan beliau punya hutang puasa. Nanti kalau dikatakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud ada tambahan lafaz wa 'alaiha shauma syahri Ramadan. Jadi walaupun dalam hadis ini tidak ada kata-kata, tidak ada lafaz Ramadan, tapi jelas masalah yang dipertanyakan oleh seseorang itu yang datang kepada dia adalah tentang ibunya yang punya hutang puasa Ramadan, bahkan syahrin 1 bulan penuh. Tidak tahu apakah 29 hari 30 hari, dan jelas 1 bulan. Hutang puasa 1 bulan. Dengan sebab sakitnya tidak bisa membayarkan sampai wafat. Dan itu yang menjadi ganjaran seorang anak laki-laki tadi. Waktu 1 bulan penuh nggak bisa puasa, gimana ya? Jarang orang dan anak yang berpikir seperti itu. Tapi ini adalah satu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hakkan dalam hati laki-laki itu sampai dia bertanya kepada Rasulullah. Nah itu ya. Lalu dia bertanya, apa aqdihi anha? Apakah aku harus menunaikannya puasa anha untuknya, untuk ibuku? Biasakan kalau ditanyakan hutang duit, hutang yang materi, harta, tapi ini menggugah sampai menggelisahkan hati seorang anak tadi laki-laki itu. Dan ia tidak bisa menemukan jawaban dari kegelisahan itu kecuali menjumpai datang kepada Rasul dan bertanya kepada Rasul sampai terjadi pertanyaan. Qala Rasul menjawab, faqala Rasul mengatakan, "Lau kana ala ummiki daynun akunta qadiyahu anha." Bagaimana kalau ibu itu punya hutang sama seseorang? Apakah engkau akan menunaikan, membayarkan, melunaskan hutangnya itu untuk atas nama ibumu itu? Kalau untuk mengatakan, "Na'am, tentu iya ya Rasul." Karena apa? Tahu bahwa kalau hutang kepada seseorang, hutang uang yang tidak dibayarkan itu bahaya besar. Jadi pada masa itu pemahaman tentang atau fikih tentang wajibnya membayar hutang manusia kepada manusia itu satu hal yang sudah difahami. Sekarang pun kita sudah paham, tapi banyak manusia tak mau paham. Kan yang tentang bapakku, aku gak mau tahu. Banyak seperti itu. Tapi memang ia pula hutang bapaknya itu bukan 1 juta 2 juta, atau 0,5 miliar. Gimana bayarkan? Kerja gajinya cuma 3 juta 1 bulan. Anaknya sudah kuliah, gimana itu? Ya. Hati-hati kalau penghutang di bank, ya kita bicara tentang bank itu ada yang dengan akad ketika nanti kita wafat, maka tidak akan ditimpakan meneruskan hutang itu kepada ahli waris. Tapi ada yang terus menerus. Nah ini, jika hutang itu memang untuk keluarga, karena mungkin ya, apakah kita kayaknya nggak bisa bangun rumah, paksa hutang. Gimana? Hutang kita, hutang sepakat. Jadi ketika orang tuanya wafat, anaknya pun ngerti. Yang bahaya, orang tuanya hutang. Itu apa itu? Anaknya nggak tahu, bahkan istrinya nggak tahu. Rupanya kawin lagi. Itu ada kasus bahaya. Nanti istri muda nggak mau bayar, istri tua nggak mau bayar, anak apa lagi? Berat. Tapi ya, semoga Allah meringankan. Jadi tetap ada jalan. Ya.
Sampai tanya seperti itu, gimana kalau ibumu itu punya hutang pada seseorang? Apakah kebaikan hutangnya atas nama orang tua? Dia jawab, nah, iya ya Rasul. Nah, kalau Rasul lalu menegaskan lagi dan mengatakan, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda atau ayyuqdiya." Maka kalau kau sudah paham dengan itu, pahami bahwa hutang kepada Allah itu ahaqqu. Itu sesuatu yang lebih hak, yang lebih tinggi haknya daripada hutang kepada manusia akan ditunaikan. Nah, maka yang bertanya dari berfaham dan membayarkan hutang puasa ibunya, dan dia berpuasa 1 bulan penuh yang pelaksanaannya tidak di bulan Ramadan, cuma tidak jelaskan di bulan apa dibayarkan laki-laki itu, tapi dibayarkan. Nanti dalam keterangan yang lain dan hadis yang lain, mengqadha puasa itu, mengqadha puasa Ramadan itu bisa berturut, bisa juga berkelang-kelang, bisa mutatabi'an, bisa juga mufaraqan, bisa berturut-turut, bisa juga dipisah-pisah, sampai muncul pemahaman aku membayarkan hutang puasa ibuku sekaligus puasa Senin dan Kamis. Itu pemahaman terbaru ya, mungkin fikih milenial. Tapi Rasul berpuasa, ya berpuasa. Cuma ada yang sedikit dari Syekh ini, ya mudah-mudahan sampai dia bayarkan hutang orang puasa orang tuanya, dia juga mendapatkan puasa Senin Kamis. Tapi meniatkan satu perbuatan dengan 2 niat, beliau tidak setuju. Terserah kalau ada kajian yang lain. Tapi di masa Rasul itu kan nanti pemahaman ulama itu ketika berbeda dengan pengamalan Rasul, maka cermati, tarjih, lebih memilih kepada yang diamalkan Rasulullah. Nanti di akhir kita bagi. Kita sampai nanti masalah takbir dan nafas takbir ya. Walaupun ini belum di akhir betul, tapi ini saya sampaikan karena ini kesempatan saya terakhir di subuh ini dan di sini. Nah, akhrajal Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan nomor hadis 195, 1953. Imam Muslim 1147, Imam Ahmad 327, Imam Abu Daud 3310. Ini banyak yang meriwayatkan hadis ini. Cuma tadi ada dari Imam Ahmad, ada kata lafaz Ramadan. Kalau dari Imam Bukhari Muslim, ya cukup dengan Sauma Syahrin. Lalu dari walituk milul iddah, sempurnakan jumlah. Jadi bahan sederhana. Siapapun yang setelah atau gini, hari ini 28 Ramadan 1441 Hijriah. Siapapun yang masih punya hutang puasa 1460 atau 1439 atau 1438 Hijriah dan hari ini belum dibayarkan, belum diqadha, maka belum sempurna puasanya 1438, 1439, 1440 Hijriah. Berarti belum melaksanakan ayat ini, belum mengamalkan perintah Allah dan ayat ini, walaupun belum iddah. Itu makanya ketika walaupun belum ada sidratul amr di situ, wajib hukumnya ditambah dengan hadis Aisyah, siapa yang mati punya hutang puasa itu wajib puasa walinya, wajib melakukan. Jadi menyempurnakan. Ya, statement penting yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa menyempurnakan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sebab kalau disepelekan akan berdampak kepada orangnya. Bahkan setelah kematiannya, keluarganya punya beban. Dan keluarganya tidak tahu karena komunikasi tidak terjalin dengan baik. Itulah makanya kadang orang punya utang gak bilang-bilang. Transparan. Orang tua mengawasi anaknya. Setiap orang tua pasti tahu.
Walaupun anaknya banyak, ini anak yang ini kemarin berbuka, batal ini nggak puasa, ini nggak puasa, sempurna. Selagi masih hidup diingatkan, nak, kau kemarin punya hutang puasa. Atau mungkin dengan bahasa, nah kemarin kan puasanya ada bolong 3 hari ya, iya. Besok puasa ya, nanti Umi bangunkan, misalkan sahurnya, ya Umi. Begitupun suami istri, saling transparan. Istri bilang sama suami, Bang, aku puasa kemarin punya hutang 7 hari, tadi lu bayarkan. Ya udah, besok bisa puasa, bisa. Gantian, suami bangun duluan, siapkan untuk makan sahur istri. Kasih nasihat, walau turun dadar dan sambal rendangnya. Senang gak istrinya? Bangun sahur. Suami sudah menyiapkan. Salahkah itu? Rendah martabat suami? Tidak. Justru Rasul mengatakan, khidmatuka li zawjatika fa huwa laka sadaqah. Pelayananmu pada istrimu itu adalah sedekahmu. Jadi suami ya, ada yang bahkan dari hadis itu sampai yang belanja suami, yang nyuci baju istrinya suami, yang gosokkan baju istrinya suami, sekalian yang mandikan istrinya suami. Iya. Itu bantuan, pertolongan, khidmah, pelayanan itu sedekah. Nah, jadi transparan. Ya. Suami punya hutang puasa, kasih tahu. Istri punya hutang puasa, kasih tahu. Ketika wafat dan punya hutang, nah itu yang paling penting. Maka sayang dan cinta itu jangan sekedar ketika masih hidup. Ya. Wafat salah satunya, istriku punya hutang puasa. Tapi aku masih berduka, ya tunggu dulu. Setelah selesai, nah, bismillah ya Allah, istriku punya hutang puasa 7 hari. Mulai hari akan puasa, apa bayarkan betul-betul minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kuatkan aku, sabarkan aku. Selesai hutang puasa istrinya itu selesai. Termasuk ketika mau menikah lagi, misalnya umur masih 30 tahun dan sudah silakan. Tapi perkara hutang istrinya sudah selesai. Mari kita muhasabah masing-masing, saya kepada istri saya, yang kepada istri, ibu kepada suami, mulai saling muhasabah tentang hutang penting ini, puasa ini. Lalu walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kamu mengagungkan, membesarkan Allah Azza wa Jalla menurut apa yang telah ditunjukkan kepadamu. Walitukabirullah itu bisa bermakna mengingat Allah sesuai dengan ibadah kita. Jadi kita berpuasa mengingat Allah. Anak-anak sampai semua yang berpuasa itu selalu ingat dengan Allah. Zikrullah, tidak mau berbuka walau tidak ada sesiapapun, tetap menjaga puasanya, zikrullah. Kemudian berbeda ulama sebagian mengatakan bahwa bertakbir itu, ya, dengan lafaz takbir itu hukumnya sunnah. Sunnah bertakbir, bertasbih, bertahmid setelah salat wajib. Sampai nanti disebutkan sahabat itu tahunya Rasul selesai sholat di hari-hari Eid itu karena takbir. Memang setelah selesai sholat dengan salam itu kan berzikir. Nah, kalau sudah Rasul bertakbir, nah lafaz takbir ada beberapa yang ini, itu mereka tahu kalau Rasul sudah selesai. Dimaksud dengan walitukabbirullaha adalah takbir hari raya Idul Fitri. Kenapa Idul Fitri ini dikaji dalam satu ayat tentang Ramadan? Nanti kalau Idul Adha,
fadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Tapi ayat ini 184 ini menegaskan pasal 45 ini tentang takbir Aidil Fitri. Imam Daud bin Ali Al-Asbahani Az-Zahiri bahkan menegaskan mewajibkan hubungan dengan takbir di hari raya Aidil Fitri. Dan memang Rasul bertakbir apalagi ketika subuh hari, begitu selesai atau begitu mau keluar dari rumah sampai menuju tempat sholat musola yang sana itu adalah lapangan terbuka pada waktu itu beliau bertakbir. Begitu selesai keluar dari rumah, tutup pintu, tawakal kepada Allah, mulai berjalan, takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu bertakbir. Bagaimana teksnya nanti kita lihat ucapan terjemah. Tapi ada juga dari mazhab Abu Hanifah, mereka berkesimpulan takbir di Idul Fitri itu tidak disyariatkan. Alasannya sebab walitukabbirullah di situ adalah mengagungkan Allah dengan ibadah. Ini pemahaman mereka. Tapi yang lain, ulama yang lain itu mengatakan bahwa hukum bertakbir Aid itu adalah sunnah, sama seperti yang di atas. Jadi silakan, paling tidak kita ini kan kesimpulan ulama tentang hukum-hukumnya. Kesimpulan fuqaha mufassirin tentang hukum-hukumnya. Tapi secara perbuatan kita kembali kepada Rasul. Kita bertakbir, kita bertakbir. Kenapa kita bertakbir? Karena Rasul bertakbir. Nah, la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, dan agar kamu itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara bersyukurnya adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi pahami. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika saat ini kita mendengarkan kajian, kita sedang bersyukur kepada Allah. Ketika kita sedang bersedekah, kita sedang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah perintahkan bersedekah, melaksanakan perintah Allah. Ketika kita baca Al-Quran, kita sedang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Iqra, kita sedang membaca. Perintah Allah untuk membaca. Iqra Al-Quran, baca Al-Quran, itu perintah Allah. Ketika kita sedang berpuasa, kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita bisa berumrah dan berhaji, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita tersenyum, kita sedang bersyukur kepada Allah. Tapi jangan senyum sendiri. Ya. Kemudian tentang lafaz takbir ini nanti banyak ya. Kalau masing-masing punya dasar hukum, punya dalil, ya. Main takbir Allah Akbar 2 kali, 3 kali, itu punya dalil masing-masing. Ya. Jadi tidak perlu menciskan atau apa, tidak perlu, ya kan. Tetapi, ya, nanti lihat, ini adalah Muktamar Majelis Takbir ke-20 pada tanggal 18 sampai dengan 23 Rabiul Akhir tahun 1396 Hijriah di Garut, Jawa Barat. Yang pertama, ada lafaz takbir yang disandarkan kepada hadis dari Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Lafaznya adalah, ini nanti banyak hadisnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, atau bersambung, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu nanti ada dari Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf, ya, ditahqiq oleh Imam Al-Hud, juz 1 halaman 490, nomor hadis 5650, 5651,
5653. Imam Ibnu Munzir di dalam Al-Awsat juz 7 halaman 22 nomor hadis 203, halaman 23, 24, 25, dan ini ada hadis nomornya 224, 225, 226. Banyak hadis tentang ini. Ya. Yang kedua, ini merujuk kepada hadis dari Abdul Razzaq dari Salman dengan sanad yang sahih. Rasul mengatakan atau hadis menyebutkan kabiru, bertakbirlah dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Gitu aja. Jadi kalau ada muncul nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu hadisnya di sini. Dengan lafaz seperti itu. Tapi telinga saya belum pernah mendengarkan seperti itu di ranting kita di mana kita. Nanti kalau disampaikan seperti itu sejak kapan ini? Ini udah Muhammadiyah lagi. Kan itu sudah janji. Makanya mari sama kita baca. Tapi ini dalam putusan Muktamar Tarjih ke-20 di Garut. Ya. Lalu, nah ini ada di Subul Salam dari Imam As-San'ani di juz ke-2 halaman 76. Dan ada di lafaz yang sifatnya bisa ditegaskan kabiru, bertakbirlah kamu dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Dua kali Allahu Akbar. Itu dilafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, udah pernah dengar? Ini kan barusan didengarkan. Tapi kalau untuk yang praktek di masyarakat belum pernah. Dan mungkin juga ke depan orang asing itu. Dari mana pula? Wah, ini kebetulan dari tarjih nih. Ada mana? Ya, ada di beda ahli kata. Nah, itu ada satunya. Lihat di Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra juz ke-3 halaman 311. Kalau dalam fatwa atau sidang tarjih ini 3 lafaz ini. 3 ini. Silahkan di-download, ketik aja ya. Takbir Idul Fitri atau takbir Eid menurut Muhammadiyah. Background cahaya ya. Tapi nanti muncul beberapa, walau udah gitu katakan, nanti muncul yang dari HPT, yang dari fatwa, yang dari muktamar. Ini saya ambil dari muktamarnya. Jadi luas sekali. Dan itu beberapa dan menunjukkan bahwa tarjih itu tidak kaku. Cuma saya mau membantu memahami ucapannya. Kalau diucapkan Allahu Akbar dan bersambung ya, Allahu Akbar Allah, domanya itu jelas ya, sama dengan adzan. Sedikit saya singgung ini. Jangan adzan itu Allahu Akbar fathah, itu salah. Karena barisnya itu lemah, jelas itu Allahu Akbar. Jangan dibaca kalau disambung Allahu Akbar. Itu makanya beberapa kita masih dikritik dan beberapa muadzin yang kurang perhatikan. Itu nanti ya kok fathah pula itu Allahu Akbar. Yang betul Allahu Akbar. Kalau dibaca semua Allahu Akbar. Tapi kan gak pernah orang baca seperti itu. Azan Allahu Akbar. Gak ada orang seperti itu. Betul, secara baca betul. Tapi ketika disambungkan bisa keras, pendek dan nafaskan, semua orang bisa bersambung nafasnya.
Cuma kalau sudah mengerti lagunya beda-beda. Ya, jadi Allahu Akbar. Dhamma. Kemudian di ujung ini yang sering, ya, saya tidak cuma mengingatkan terus dan membimbing terus dan mengarang terus. Gimana itu? Walillahil hamd. Ada dua kesalahan di sini dalam pengucapan. Sering terjadi walillahi itu berubah menjadi hak kecil. Sementara alham hak kecil berubah menjadi hak besar. Gini dia. Walillahil hamd. Walillahi. Adam juga sering. Adam juga sering. Hak besar berubah menjadi hak kecil. Al-Fatihah juga sering. Alhamdulillahi berubah jadi hak kecil. Wah, kalau kita nanti kaji lebih dalam lagi, salah pengucapan huruf, salah makna, terplesetkan atau diplesetkan sama saya dan makna semua. Bahkan ketika saudara saya berperang teguh dengan itu, ya selamanya, kan kasihan. Kasihan kita ketika itu salah dan tak sempat mengingatkan atau diingatkan dan berubah sudah. Jadi sederhana ya, walillahil hamd, dan hamdnya itu nggak panjang. Tapi ketika takbir nanti itu masih banyak doa yang panjang-panjang. Walillah ilham, diputuskan gitu lagi. Bahkan dalnya itu nggak terdengar. Kalau ilham beda lagi artinya. Ya. Dan lebih parah lagi kalau diputuskan walillah ilham, besar pula. Jadi maknanya dan bagi Allah ilham, terbalik. Allah ngasih ilham sama manusia. Fa'alhamaha, Allah yang memberikan ilham kepada manusia. Tapi kalau salah pembacaan itu berubah. Dan untuk Allah ilham banyak, segala ilham. Jadi ngawur jadinya. Jadi yang benar adalah walillahil hamd. Ada matul qalqalah di situ. Kebetulan ada harful qalqalah. Walillahil hamd. Oke, satu contoh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gak ada rekam ya? Tapi sudah banyak contoh dan gampang. Sekarang gampang sekali. Klik nanti tapi di YouTube ya. Takbir menurut Muhammadiyah, banyak sekali. Tapi jangan klik takbir Ustaz Azhar Aswadi, nggak akan ada. Tapi takbir Muhammadiyah, takbir Masjidil Haram, takbir sunnah itu banyak sekali. Dan saya kasih segan sama kawan-kawan penyuluh itu karena mereka berbagi, saya juga balas. Bukan apa-apa, sekedar ilmu saja. Muhammadiyah juga punya takbir. Tentang diiringi dengan musik, karena bertali pakai musik, ini memang banyak khilafiyah. Juga dalam dua hal, bertakbir itu secara kajian hukum yang sunnah adalah pribadi, individu. Tapi karena sudah satu faham sama teksnya yang diambil seperti ini. Karena dia kan belum selesai dia. Berdasarkan sidang atau muktamar tadi ini tahun 1392 ini, maka Muhammadiyah majelis tadi memilih menggunakan lafaz takbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi kalau kita warga Muhammadiyah, kan
Kenapa Muhammadiyah takbirnya 2 kali? Jawabannya apa? Yang pertama, itu dari Imam Ibnu Mas'ud, dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib. Hadisnya banyak. Sebut apa nih? Banyaknya itu. Tapi yang tegasnya adalah, nah, kalau orang umum yang menjawab, yang bertanya, jawab itu aja. Kita merujuk kepada hadis Imam Ibnu Mas'ud. Termasuk semalam jam 2 siang 14 saya ditanya. Karena kebetulan biasa manggil nama, saya manggilnya tante aja. Zar, kenapa di Muhammadiyah takbir itu 2 kali? Langsung saya jawab, Muhammadiyah dalam tarikh memilih dari Imam Ibnu Mas'ud. Tapi belum sempat saya share ini kepada beliau. Nah, tapi kalau orang umum yang bertanya, kenapa Muhammadiyah itu takbirnya 2 kali? Jawabannya itu, kita merujuk kepada hadis Imam Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau orang Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah bertanya, kenapa Muhammadiyah takbirnya 2 kali? Jawabannya adalah itu hasil dari Muktamar Tarjih ke-20. Dari 18 sampai 23 Rabiul Akhir tahun 1396, ya 1396 di Garut, Jawa Barat. Ketika sudah diputuskan, ya ingat kalau Muhammadiyah ketika di Bai'ah, satu poinnya adalah ya, menerima, mengikuti, mematuhi dan melaksanakan hasil dari keputusan pimpinan perusahaan. Nah itu, jadi lengkap sudah itu. Kemudian kondisinya alasan sekali ini. Majelis taklim memandang bahwa lafaz takbir hari raya adalah bagian dari ibadah makhluk. Jadi alasannya kenapa majelis taklim memilih yang 2 kali? Karena itu bagian dari ibadah makhluk, sehingga ketentuan yang harus dikembalikan kepada dalil-dalil dari sunnah makbulah. Pada sebab itu, dalam mengumandangkan takbir pada hari raya dimaksimalkan dapat menggunakan lafaz takbir yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika bertakbir dengan menggunakan takbir yang 2 kali itu, yang pertama kita sudah mengikuti Rasul dan terdapat sunnah makbulah kedudukan hadisnya. Yang kedua, kita mematuhi pimpinan pusat dari majelis taklim. Jadi kalau dari situ, ini diposting tahun 2018, tepatnya 13 Juni 2018 gitu. Jadi kalau sebelum ini atau nanti banyak lagi yang lain yang sebelum dari Muktamar Tarjih itu berbeda. Tapi saya melihat ini yang terakhir terbaru. Nah kalau nanti ada lagi yang terbaru lagi, ada lagi mungkin di post atau dikirimkan oleh majelis tarjih yang terbaru lagi di tahun 2020 bisa. Tapi sementara ini, nah, baik ini yang bisa saya bagi kepada kita semua dari mulai awal tentang wajibnya mengqadha atau membayarkan hutang puasa Ramadan itu, dan yang kedua mengagunkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, zikrullah, dengan bertakbir. Jadi mungkin ada sesuatu yang belum tuntas ya. Jadi karena semua sudah sepakat dan sama ya, maka sebagian termasuk kita dan bertakbir itu didoakan oleh imam, ini semacam dikomandoi. Sebelumnya bukan dikomandoi, masih udah tahu nih, cuma imam duluan kita belakangan gitu. Imam takbir dulu kita belakangan. Tapi nanti difonis ya, seakan-akan kita mau dijalan, imam dulu baru belakangan. Kan lagi masuk selesai baru ya. Semua termasuk dalam sholat gerakan itu. Imam sempurna dulu baru kita. Imam takbir sempurna baru kita bertakbir, makmum takbir, dan semuanya sampai salam. Nah, jadi ya kalau memimpin jamaah nggak dikatakan mengkomandoi ya gimana lagi? Tapi itu bahasa yang seakan-akan mengusik telinga, tapi sebetulnya biasa saja. Ini bisa sebagi dan barakallahu li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nasrullahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanya satu bisa Ustaz? Oh ya, ya. Masih ada waktu Ustaz? Waktu ada. Ini masalah azan Ustaz ya. Azan dan qomat. Jadi kalau azan itu biasa memanggil untuk memanggil orang azan, memanggil orang sholat Ustaz ya. Ya. Tapi kalau qomat itu kita sudah siap untuk sholat. Ya. Begitu Ustaz ya. Jadi seharusnya imam itu sebelum orang azan, sebelum qomat dikumandangkan, imam itu udah tegak di posisi imamnya. Langsung si imam menyuruh si muazin untuk qomat. Ya. Nah, ada sewaktu saya di keluar kota waktu itu Ustaz, ada di Sidikalang Ustaz ya. Jadi sebelum imam itu naik ke posisi imamnya, siapa ini belum mau dia qomat. Ya. Langsung posisi makmum itu udah posisi tegak semua. Apabila udah rapat itu semua, baru si imam menyuruhkan muadzin tuh qomat gitu Ustaz. Bagaimana tuh Ustaz? Baik, benar itu. Dan dalam menyatakan ini saya pernah disanggah. Ya, itu juga dalam tarjih tentang iqamah. Tentang iqamah beberapa hal. Yang pertama, siapa yang muadzin dialah iqamah. Ini kadang-kadang bagi job. Kalau di masjid luar, adzan pertama orangnya beda, adzan kedua orang beda, iqamah beda lagi. Yang spesial nanti lagi, imam berbeda, khatib berbeda, 5 di situ. Bagi jauh. Nah, memang banyak khilaf ya tentang hasil hadisnya. Tapi kalau kita rujuk pada tarjih, kita juga ada tuntunan iqamah itu. Ya. Yang pertama, yang iqamah itu adalah yang terakhir. Lalu pertanyaan, ya, kapan iqamah itu? Ada dua keadaan kita. Yang pertama ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Terakhir imam khutbah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Ada yang langsung mengatakan aqimis shalah. Maka muadzin tadi langsung qomat padahal khatib belum turun dari mimbar. Ini benar keliru. Begitu selesai wala dzikrullahi akbar, langsung mengatakan aqimis shalah. Padahal imam khatib belum turun dari mimbar. Maka muadzin langsung iqamah. Nah, yang benar. Setelah mengucapkan wala dzikrullahi akbar, turun dulu imam dari mimbar, khatib dari mimbar. Ambil posisi kalau berganti mic, ya sempurnakan dulu. Dan itu memang betul, itu nanti makmum berdiri. Begitu imam turun dari mimbar, semuanya berdiri. Mau berdiri. Kecuali yang agak capek kebal sebelum bisa berdiri, enggak apa-apa. Lalu setelah imam siap, nanti maka mengatakan aqimus shalah. Baru yang tadi muadzin iqamah. Kalau praktek seperti ini cegah dulu. Seperti ini. Begitu selesai, ya apakah nanti seperti apapun? Nah, kalau imam sudah ke depan, baru imam ke depan ini makmum berdiri semua. Dan tidak akan iqamat yang ada tadi itu sebelum imam mengatakan silakan iqamat atau aqimis shalah. Nah, itu. Mungkin juga yang lain masih juga seperti itu, tapi tergantung dari imam tadi itu. Kalau yang khatibnya itu faham, insya Allah semuanya faham, cuma karena kecepatan aja. Begitu selesai wala dzikrullahi akbar, dan langsung zikir mengingat Allah yang Maha Besar. Tapi langsung terucap aqimis shalah. Ya langsung yang tadi azan langsung iqamah. Sebaiknya setelah wala dzikrullahi akbar dan hendaklah selalu mengingat Allah yang Maha Besar, turun ke tempat imam untuk sholat, baru setelah melihat
tapi aqimis shalah, baru iqamah. Begitu nanti katakan shaf, sawu, istawu, aqimus sufuf, sawu sufufakum fa inna tasyatus sufuf min tamamis shalah. Lurus baru takbir. Nah, dan pengapalan di Masjidil Haram seperti itu sampai hari ini. Adzannya udah 30 menit yang lalu. Yang iqamat nggak akan iqamat untuk kalau imamnya belum hadir. Tapi memang pernah kejadian Rasul setelah iqamat, ini udah iqamat, Rasul pergi lagi keluar. Tapi ada kasus pribadi Rasul. Ya, rupanya Rasul lupa bahwa tadi malam junub, jadi mandi dulu, selesai ke masjid lagi cuma 10 langkah aja kok. Dan sahabat nunggu. Nah, kalau itu dijadikan sebagai dasar bahwa bahwa nanti yang komat dulu baru kemudian Rasul hadir, itu kan beda. Tapi yang lebih kuatnya adalah imam ke depan dulu, ini ya, kemudian sah berdiri semuanya, baru imam mengatakan, kalau pakai alat-alat, tidak pakai alat semua, baru imam mengatakan aqimis shalah, tegakkan sholat, iqamat untuk sholat, ya, baru seperti itu. Dan banyak kajian-kajian tentang ini yang ada yang mendukung, ada yang enggak, sehingga saya sampai disidangkan dalam tarjih karena dianggap tidak sesuai dengan tarjih, padahal rujukannya kayak gitu juga akhirnya. Nah, kalau sudah dari tarjih, ya tentunya di kalangan Muhammadiyah itu dapat, tapi kadang-kadang dibawakan yang bukan dari tarjih dengan hadis yang lain, jadinya ini pun lafaz takbir ini kalau dikaji lagi hadis secara nanti rujukan dari NU bisa bubar lagi. Ada hadisnya. Cuma sebagai warga Muhammadiyah, apalagi Mubarak yang sudah punya nomor baru, itu tunduk kepada keputusan tarjih Muhammadiyah. Ini yang kadang-kadang